Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan lembaga keuangan bukan bank. Halo teman-teman semuanya, kami di sini ingin menyampaikan materi yang berjudul Otoritas Jasa Keuangan, atau yang biasa disebut dengan OJK. Apa itu OJK? Apa fungsi OJK? Dan apa saja peran dari OJK? Nah, jika teman-teman ingin mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tonton video berikut ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas materi saya yang berjudul Sejarah OJK. Dilihat dari segi historis, dapat diketahui bahwa keberadaan OJK dimulai dari munculnya kegagalan keresahan berbagai pihak atas fungsi pengawasan yang melekat pada Bank Indonesia. Pasalnya, sebagai bank sentral, eksistensi Bank Indonesia dinilai telah mengalami kegagalan dalam fungsi pengawasan sektor perbankan. Kegagalan yang dimaksud mencermin dari munculnya bank-bank yang mengalami likuidasi ketika krisis ekonomi tahun 1997 terjadi di Indonesia. Latar belakang bentuknya OJK di Indonesia didorong oleh krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 dan sekaligus mengikuti pula wewenang bank sentral yang independen sebagaimana yang diterapkan oleh negara Inggris, Jerman, dan Jepang. Terima kasih. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar dibentuknya OJK, melandasi dilakukannya pergeseran pada model-model pengawasan yang ada pada sektor keuangan. Sebelumnya, pengawasan pada sektor bank berada di dalam wewenang Bank Indonesia, sedangkan pengawasan atas lembaga keuangan non-bank berada di bawah wewenang Badan Pengawas Pasar Modal maupun lembaga keuangan. Wewenang pengawasan tersebut, baik pengawasan terhadap lembaga keuangan, baik pada kategori bank maupun non-bank, kemudian terintegrasi menjadi satu, yaitu pada Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yang pertama sebagai pengaturan dan pembinaan, yang dimana OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan membina lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga pemodalan. Yang kedua, pengawasan. OJK melakukan pengawasan yang dimana terhadap lembaga-lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, pemeriksaan. OJK melakukan pemeriksaan untuk menganalisis resiko, mencegah praktik-praktik yang tidak sehat, dan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan. Yang keempat, penyidikan. OJK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan berupa pengumpulan bukti dan memberikan sanksi administratif terhadap lembaga keuangan untuk individu yang melanggar ketentuan peraturan. Dan yang terakhir, edukasi dan perlindungan konsumen. OJK bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak konsumen, menangani pengaduan, dan memastikan transparansi dan keadilan dalam hubungan antara lembaga keuangan dan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan bertugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, yang dimana terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, dan yang perlu kita ketahui nih, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan oleh pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk mengelola kegiatan jasa keuangan secara sistematis, adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta menjaga perkembangan sistem keuangan yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
OJK juga harus mendukung sektor jasa keuangan nasional, yang dimana untuk meningkatkan daya saing dalam konteks globalisasi sambil melindungi kepentingan nasional terkait sumber daya manusia, manajemen, pengawasan, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan. Cici Elvira Fitri akan membahas mengenai peraturan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Dasar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada dasarnya mengatur mengenai organisasi dan tata kelola atau governance organisasi dengan wewenang, pengawasan, dan peraturan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berdiri dengan tujuan mengelola semua kegiatan jasa keuangan dalam industri jasa keuangan secara sistematis, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tata kelola Otoritas Jasa Keuangan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Governance Principles atau prinsip-prinsip tata kelola, yang kedua Governance Structures atau struktur-struktur tata kelola, yang ketiga Governance Process atau proses-proses tata kelola, dan yang keempat Governance Outcome atau hasil tata kelola. Pembahasan berikutnya mengenai pengawasan dan perlindungan konsumen. Pasal 4, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dalam undang-undang tersebut memberikan penjelasan terkait Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian, ketentuan ini dapat memberikan edukasi terkait tanggung jawab dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dalam bertransaksi. Hal ini mencakup upaya edukasi kepada konsumen agar tahu akan resiko dan hak mereka dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga berperan penting dalam menangani pengaduan konsumen dan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan. Saya Syahla Nabila. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya terkait dengan kontribusi Otoritas Jasa Keuangan pada stabilitas sistem keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, merupakan lembaga yang integrasi maupun independen di mana memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan bank. Mencakup yang pertama, memberikan izin pendirian bank, pembukaan cabang bank, perubahan anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, manajemen sumber daya manusia, merger, konsolidasi, akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha. Yang kedua, mengawasi kegiatan perbankan termaksud sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kesehatan bank termasuk likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio solvabilitas minimum, batas kredit minimum, rasio pinjaman terhadap deposito, cadangan bank, laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Yang keempat, mengatur dan mengawasi aspek kehati-hatian bank termasuk manajemen resiko, manajemen bank, prinsip mengetahui pelanggan, dan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta kejahatan bank lainnya. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai peraturan lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Yang pertama, menetapkan regulasi dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, menetapkan regulasi terkait pengawasan sektor jasa keuangan. Ketiga, menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Keempat, menyusun dan menetapkan prosedur pengelolaan pada lembaga jasa keuangan. Dan yang kelima, menetapkan struktur organisasi dan ikut mengawasi lembaga keuangan. Masuk kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Yang pertama, menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen,
tugas dari manajer eksekutif, dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan. Yang ketiga, memberikan instruksi tertulis kepada lembaga keuangan atau pihak tertentu. Yang keempat, melakukan penunjukan dan pengangkatan pengelola statuter. Yang kelima, memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan di sektor keuangan. Dan yang keenam, memberikan atau mencabut izin usaha, izin pribadi, surat pendaftaran terdaftar, persetujuan untuk melakukan kegiatan bisnis, ratifikasi, persetujuan atau penentuan pembubaran, dan ketentuan lainnya. Nah, dengan wewenang ini, Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan dari sistem keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat dalam konteks pengaturan serta pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Baik, terima kasih. Bagaimana penjelasan kami tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK? Apakah teman-teman sudah jelas? Nah, jika penjelasan kami kurang jelas atau kami ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Kami ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.